Saya Velodemo, saya Wilayah Simbolon, saya Sekita Hemamo, Saya Sekita Tagalu. Kami dari kelompok 114 mata kuliah FIS akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas mengenai sistem anatomi dan fisiologi sistem integumen, dan di mana sistem integumen adalah organ yang paling luas yang terdiri dari kulit dan aksesoris lainnya seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar sebaceus, dan reseptor khusus yang berfungsi untuk menstimulasi perubahan internal ataupun lingkungan eksternal. Fungsi dari sistem integumen diantaranya adalah melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, melakukan proses ekskresi melalui keringat, mengatur suhu tubuh, dan memproduksi vitamin D. Dan yang selanjutnya adalah terdapat beberapa lapisan pada kulit. Lapisan pertama disebut epidermis, lapisan kedua disebut dermis, dan lapisan ketiga disebut hipodermis. Nah, penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya tentang lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Ketebalannya bervariasi, yang paling tipis ada di kelopak mata dan yang paling tebal di telapak tangan serta telapak kaki. Di dalam epidermis terdapat 4 sel utama. Yang pertama, keratinosit, menghasilkan keratin, protein yang memberikan kekuatan, fleksibilitas, dan sifat tahan air pada kulit. Yang kedua, melanosit, menghasilkan melanin pigmen gelap yang memberi warna kulit sekaligus melindungi dari sinar UV. Yang ketiga, sel Merkel, berperan dalam indera sentuhan atau reseptor mekanis. Yang keempat, sel Langerhans, berfungsi sebagai sel imun yang melawan mikroorganisme. Selanjutnya, lapisan-lapisan epidermis dari luar ke dalam. Stratum corneum, yaitu lapisan tanduk sel-sel mati berisi keratin yang melindungi kulit dan mencegah penguapan air. Yang berikut stratum lucidum, hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki, melindungi dari gesekan dan sinar ultraviolet. Selanjutnya, stratum granulosum. Sel-sel menghasilkan granula keratohyalin dan lipid membentuk sawat kulit. Yang berikut stratum spinosum. Sel keratinosit mulai matang, diperkuat desmosom, ada sel Langerhans yang melawan infeksi. Selanjutnya, stratum basale. Lapisan terdalam berisi sel basal yang aktif membentuk sel kulit baru, juga terdapat melanosit. Sel-sel kulit dari lapisan basal naik ke permukaan dalam waktu sekitar 28 sampai 40 hari sebelum akhirnya terlepas sebagai sel kulit mati. Lapisan dermis yang berada di bawah epidermis. Lapisan ini lebih tebal dan banyak mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar. Penyusun utama dermis yaitu kolagen, protein kuat yang memberi struktur kulit. Kemudian serat retikuler atau penyambung tambahan untuk jaringan. Lapisan dermis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan papilar yang terdiri dari jaringan lomba, kayak pembuluh darah, kapiller, saraf, sensorik, dan berperan dalam peremajaan kulit. Kedua itu lapisan retikuler, jaringan ikat padat yang memberi kekuatan, ketebalan, dan elastisitas kulit. Selain itu, dermis mengandung struktur penting, yaitu seperti kelenjar sebase yang menghasilkan sebulung atau minyak yang menjaga kelembapan kulit dan rambut. Kemudian folikel rambut, tempat tumbuhnya rambut, dilengkapi dengan otot erektor pili yang dapat membuat rambut berdiri atau merinding. Kemudian saraf, reseptor untuk sentuhan, nyeri, tekanan, panas, dan dingin. Masih di dalam dermis, terdapat sweat gland atau kelenjar keringat yang berperan dalam pengaturan suhu tubuh dan ereksi. Yang pertama, ekrim, tersebar hampir di seluruh tubuh, menghasilkan keringat yang berair, mengandung air, garam, dan sedikit urea, berperan utama dalam mengatur suhu tubuh. Yang kedua, ada kelenjar apokrif, terdapat di ketiak, daerah genital, dan sekitar puting payudara, menghasilkan keringat yang lebih kental, banyak mengandung lemak dan protein.
Aktivitasnya meningkat saat pubertas dan dapat menimbulkan bau badan karena diuraikan bakteri. Lapisan yang paling dalam adalah lapisan hipodermis atau nama lainnya lapisan subkutis. Dalam lapisan ini terdapat jaringan ikat longgar dan jaringan lemak atau jaringan adiposa. Hipodermis terdapat anyaman pembuluh arteri dan vena dan anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Fungsi dari hipodermis sendiri adalah yang pertama, sebagai bantalan yang melindungi organ dalam dari benturan, memberi bentuk pada tubuh, menjadi tempat cadangan energi, dan mempertahankan suhu tubuh. Sekian materi dari kami. Sampai jumpa!